TPRI akan melakukan perjalanan ke Sawalunto, Sijunjung, Dharmasraya untuk meninjau rencana kegiatan dialog nuansa iman. Tadi sudah saya masukkan di grup WA, Pak. Jadi silakan nanti kalau Kakan Kemenaknya dihubungi, ambil saja Bapak Kasuba, ini juga akan ditelepon ini. Bagaimana bisa mempersiapkan kegiatan nuansa iman itu. Jadi ini sudah 2 tahun kita laksanakan. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, semua narasumber itu umumnya dalam kondisi yang santai, menguasai bahan, tenang. Nah, itu banyak aspek. Mungkin karena istilahnya presenternya yang santai pula, pertanyaan tidak terlalu bare, atau mungkin ada 20 presenternya agak rancak misalnya kan macam-macam, jadi santai. So. Pak Dimas pernah kan ya? Nah, Pak Dimas pernah sekali. Nah, besok berpik seluruhnya lah, termasuk dari Mentawai pun ikut program ini. Di Padang TV juga jam yang sama tampil pula 29 orang narasumber kita. Seluruh penceramahnya itu juga dari Kemenak Sumatera Barat, tapi siaran tunda. Jadi memang betul-betul kita kuasai media pada bulan Ramadan kemarin. Walaupun dari YIN itu sering minta, masukkanlah kami Pak Rifki, kan banyak profesor YIN kok. Oh tidak bisa Pak, ini sudah saya bayar gitu. Jadi mau bayar dengan program humas, yang tampil di TPRI itu adalah dari Kementerian Agama. Jadi walaupun profesor, walaupun hebat, tenar, tapi tidak dari Kementerian Agama. Ini salah satu positifnya. Nah, ini Bu dan Bapak, kadang-kadang tanpa latihan semua itu, tapi sudah bisa. Walaupun ada 1 atau 2 orang atau lebih yang mungkin masih grogi, bagaimana bisa berhadapan dengan kamera seperti ini. Kita berhadapan dengan 1 kamera, tapi intinya adalah kita berhadapan memandang kepada jutaan orang yang ada di balik kamera ini. Nah, itu butuh betul kemampuan kita untuk bisa melakukan penguasaan materi dan seterusnya. Ibu dan Bapak, tujuan dari public speaking itu ada 3, menyampaikan informasi, membujuk atau mengajak, dan menghibur. Jadi kadang-kadang ada yang kemampuannya menjadi seorang presenter atau laris manis, karena dia menghibur. Siapa yang lahir kemarin, Raffi Ahmad, anaknya itu kalau dia tampil di RCTI, itu sekali dalam tampil itu 25 juta bayarannya. Bayangkan setiap hari dia tampil. Kenapa? Karena dia sudah menjadi MC yang profesional. Mario Teguh itu mungkin juga sampai sekian dia dibayar ketika di Metro TV dia hari Minggu. Nah, kemudian di TPRI ada juga sana yang menyebarkan piti udara itu. Semua dibayar mahal untuk seorang yang bisa menjadi public speaking. Artis-artis Ibu dan Bapak ketika dia diminta menjadi MC itu dibayar mahal karena mereka profesional. Awak satu yang kadang-kadang ketika MC menikah 150 harganya. Lemah loh. Kadang di bawah itu. Kalau di Jakarta itu sudah mahal semua. Bayarannya itu per menit itu. Nah, jadi ini kemampuan menghibur, kemampuan menyampaikan informasi, kemudian mengajak, ini untuk ceramah juga demikian, berpidato, mengajak orang dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, saya tanya sekarang, selama ini menurut pengamatan Ibu dan Bapak, bagaimana metode orang berpidato? Gaya orang berpidato itu? Siapa yang bisa memberikan komentar itu? Bah model orang berpidato selama kok baik apa itu Kakan Kemenak, apakah itu Kakanwil, apakah itu presiden, bupati, gubernur, bah gaya berpidatonya Pak?
Pertama, pakai konsep. Ada yang pakai konsep. Ada yang tidak. Ada yang Konsep dan luar konsep. konsep dan luar konsep. Wah. Yang lain? Ada yang sistematis, ada yang tidak. Ada yang itu berarti materinya. Ada yang sistematis, ada yang tidak. Sudahnya sampai ke A tuh balik ke Z, balik ke C gitu Pak ya. Intonasi datang. Ada intonasinya. Ada yang santai, ada yang tegang. Nah, Ada yang jauh. Serius. ada yang serius, ada yang santai, ada yang banyak humor, Ada yang bertele-tele. ada yang bertele-tele. Ini Pak dan Ibu, ada 4 gaya orang berpidato. Yang pertama itu berbicara tanpa bantuan naskah. Aku bicara lapis saja. Nantakana. Boleh Pak Jumbo malam tadi. Apa yang beserta? Jadi tidak ada makalah disiapkan, poin-poinnya disiapkan, nantakana saja. Sama Pak Adi dulu nak dia mau tokok tadi cerita kan. Output outcome itu apa adanya gitu kan dalam pembukaan di sini ya. Jadi contoh seperti itu. Nantakana adanya itu saja. Walaupun ada disiapkan konsep berapi-rapi lah macam-macam, tapi ini tidak tahu ya. Pokoknya nantakana adanya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini textbook ini sesuai dengan teks. Tidak jadi sampai jauh koma-komanya mana kuas saya tahu. Jadi ini tidak mempedulikan orang keluar, orang masuk, orang tagak orang tidak tahunya, tidak mau tahunya. Pokoknya di mana memulai sampai akhir selesai, ini punya baru selesai. Itu kalau orang yang textbook itu dia tidak memikirkan apa yang sedang terjadi di audiens. Sedangkan di khutbah Jumat Pak, pernah orang dulu tepuk tangan sama saji sampai setengah dubuhnya ke rumah ke khutbah Pak. Di masjid terbesar di Sumatera Barat itu. Orang dah litak manakala setengah 2 orang lah hari kan lapo tuh kan orang mengantuk, orang makan. Dia pemerhatian ya. Konsep apa? Sedang khutbah Jumat. Nah, itu kalau tidak memikirkan audien gitu kan. Bila surang kan enak. Ikut tidak hampir sama saji itu orang kan batal satu orang saduanya. Jadi kalau surang saja mungkin yang lain bisa tahunya kan. Salah dicapri saya kok bang. Pokoknya di masjid yang kadang di Siko jam setengah 2 lu sudah hatinya cara khutbah lah. Akhirnya tagak orang tepuk tangan dan diiringi dia seluruh jamaah. Rusak sama masjid itu sembahyang orang. Yang ketiga, ini membuat silabus. Kalau bahasa kuliah ini silabus, dalam bahasa punya outline, dalam bahasa ilmiahnya pointer. Jadi apa yang kau sampaikan itu lah ada poin-poin itu. Kalau kau 10 menit nyampaikan kau di 7 menit. Jadilah ada pointer-pointernya. Kau gaya orang berpidato yang ketiga. Yang keempat, kau dadakan. Ada acara tak tahu tanpa persiapan, Pak mohon pidato Pak. Sambutan. Siap. Ikut tak ada caranya, konsep tak ada, textbook tak ada, memori kadang tak ada. Dan katakan ada pula, apalagi silabus outline kan. Itu berarti di mimbar. Salahkan Pancasila saja mohon hafal Pak. Mohon maaf Pak. Ketika 7 Balai Hari Pendidikan Nasional di Kantor Gubernur. Inspektur upacara. Dalam konsep awal itu tidak ada pembacaan Pancasila. Akhirnya tasabuyan MC. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mencari kalau kan konsep
Ikut tidak terbawa orangnya itu diam saja. Sampai mau ikut di upacara tuh. Akhirnya nyuci bos sudah Pancasila, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Persatuan Indonesia. Oh, ribut orangnya. Anak SD menonton tuh, anak SD ikut upacara tuh kan. Itu contoh yang dadakan itu, tidak siap gitu kan. Di Kandil pernah juga ada pembacaan kode etik, hilang konsep kok, tidak ada bawa ke dia. Sementara di apa-apa ada pembacaan kode etik pegawai Kementerian Agama. Maku tidak ada lah. Majulah surang kan dengan gagah beraninya. Kira Timur Tengah. Iya, balik kanan jadi ingat tapi hilang akanya. Udah balik kiri kan? Kalau apa Pak? Beliau di Makkah ini tuh. Mama kita bicarakan. Oh, dari tahu. Awak tahu. Dah hilang akal. Pokok mental. Mau berjalan bagus kita boleh sampai tengah kan. Kira tiba situ sama naik dah hilang gitu. Nah, itu namanya blank, error atau hang gitu. Masing-masing awak pernah meritu tuh. Sedang ceramah awak hilang saya begitu. Udah. Ah, teman tuh. Jadi kadang semini awak teman ada sampai kau. Hilang saja. Jo nama-nama pejabat lupa awak tuh. Ketika acara dia. Selanjutnya sambutan oleh Rektor YIN Ibn Bonjol Padang kepada Bapak